warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa qutil arwahi wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Yang ulun muliakan, yang ulun hormati, yang ulun ta'zimi, segenap para habaib min ahlil baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, zuriat baginda Rasulullah yang berhadir di tengah-tengah kita, yang diibaratkan oleh baginda Rasulullah dalam sebuah hadis, mathalu ahlil baiti fikum kasafinatin nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Rasulullah mensifati ahlul bait keturunannya. Beliau bersabda, ahlul baitku di antara kalian wahai para umat bagaikan bahtera kapal Nabi Nuh. Siapa yang menaiki kapal Nabi Nuh dia akan selamat. Siapa yang meninggalkan kapal Nabi Nuh dia akan celaka dan tenggelam. Inilah ibarat yang diibaratkan Rasulullah untuk para keluarganya. Dengan kita adanya para habaib, insyaallah kita semua selamat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang berhadir bersama kita Khadimul Majlis Al-Habib Alwi bin Al-Habib Fuad Al-Idrus, dan alhamdulillah juga yang hadir bersama kita Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Mashurin Al-Idrus, dan para habaib yang lain yang berhadir, dan juga ulun muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para ustadz, wabil khusus Al-Ustadz Syarkawi dan ustadz-ustadz yang lain berhadir di sini. Ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tak lupa juga yang ulun muliakan, yang ulun hormati, Sohibul Bait, tuan rumah, Khadimul Majlis. Beliau orang tua kita, kada tahu ulun nama Sidin, tapi yang terkenal dengan panggilan Pak Sis. Nah, itu aja sudah. Mudah-mudahan Sidin panjang umur, sehat walafiat, kabul hajat Sidin dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan iman dan Islam ke dalam diri kita. Puji syukur kepada Allah yang telah mengkaruniakan kesehatan yang sempurna kepada kita. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita orang-orang yang baik. Puji syukur kepada Allah yang pada detik ini mentakdirkan kita untuk berzikir dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita dari sekian banyaknya orang-orang yang berada di luar sana. Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya yang lisan kita bergerak menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita terus dijaga oleh Allah sampai akhir hayat kita kelak, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung bulan Shafar. Tadi siang adalah Rebu terakhir di bulan Shafar, dan juga besok adalah hari terakhir di bulan Shafar. Malam Jumat kita sudah memasuki satu dari bulan yang mulia, bulan yang agung,
bulan yang istimewa, bulan yang paling istimewa bagi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka mungkin Ramadan lebih mulia, bagi mereka bulan-bulan yang lain adalah bulan mulia, tapi bagi kita umat baginda Nabi Muhammad, bulan kelahiran beliaulah adalah bulan yang paling mulia bagi kita. Bagaimana perasaan kita? Apakah di dalam diri kita ada perasaan rindu dengan bulan kelahiran Nabi tersebut? Apakah di dalam diri kita biasa-biasa saja akan datangnya bulan Maulid? Seharusnya orang yang mengaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad, yang kenal dengan baginda Nabi Muhammad, jauh sebelum masuk bulan Maulid mereka sudah menanti-nanti bulan kelahirannya nabinya tersebut. Karena kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kita tahu makna dari kelahiran beliau tersebut, kezahiran beliau tersebut, kenampakan beliau diutus oleh Allah di atas jagat raya ini, maka tidak ada nikmat yang lebih besar yang patut kita syukuri kecuali mensyukuri nikmat kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba pian hitung, Bu. Menurut pian nikmat yang paling besar itu apa, Bu? Bu. Bu. Guring nggak, Bu? Menurut pian, karunia Allah yang paling besar diberi oleh Allah itu apa kepada kita? Hah? Kesehatan. Besar, Bu. Bagus. Apa lagi? Hah? Karunia Allah paling besar yang diberikan kepada pian, yang pian anggap paling besar sudah pemberian Allah itu apa untuk pian? Umur. Masya Allah. Apa lagi, Bu? Hah? Islam, ya kan? Iman, ya kan? Besar semua itu. Yang pian anggap itu besar, Pak, Bu, pian anggap kesehatan itu nikmat paling besar, Web. Umur itu nikmat paling besar, Web. Islam itu nikmat paling besar. Iman itu nikmat paling besar. Benar. Tapi semua itu berhubungan dengan alam semesta ini. Coba kita cermati. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah itu wajib kita syukuri. Dan cara mensyukuri nikmat tersebut, ada beberapa cara mensyukuri nikmat, diantaranya kita nampakkan, kita lihatkan bahwa kita orang-orang yang bersyukur. Karunia pemberian Allah tersebut kita nampakkan, kita besarkan. Ini tandanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pian anggap bahwa kesehatan itu besar, umur itu besar, Islam iman itu besar. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau tidak kuciptakan alam semesta ini. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad tidak kuciptakan alam semesta ini. Kalau alam semesta ini nggak ada, Bu, apa ada kesehatan itu? Apa ada umur kita? Apa ada langit? Apa ada bumi? Semua tidak diciptakan oleh Allah. Karena Nabi Muhammad, maka semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bidzalika falyafrahu." Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Muhammad, atas karunia pemberian Allah, atas karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian, gembirakanlah hati kalian dengan nikmat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun karunia dari Tuhanmu, pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, fahaddits, tampakkan kepada orang lain. Maka kalau pian anggap semua itu, misalnya kita menganggap Islam dan iman ini adalah nikmat paling besar diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bayangkan, seandainya baginda Rasulullah tidak dilahirkan, Nabi Muhammad tidak diutus untuk kita, dari mana? Siapa yang mengenalkan kita kepada Allah?
Dari mana kita mendapatkan iman? Dari mana kita mengenal Islam? Dari mana kita mengenal zikiran maulid seperti ini? Dari mana kita mengenal para alim ulama kalau tidak sumbernya terdiri dari lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka nikmat Islam dan iman besar, tapi sebab adanya Islam dan iman adalah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kelahiran yang paling pantas kita rayakan, kelahiran yang pantas kita nanti-nantikan, kelahiran yang pantas kita meriahkan adalah kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalah kita sama orang-orang sebelah itu. Tahu lah pian orang sebelah? Hah? Tahu lah bahasa orang sebelah itu artinya orang nang besalib tuh nah. Itu kalau sudah hari Natal, apa sih maksudnya hari Natal, Bu? Memperingati kelahiran Nabi Isa. Ulun hendak bertakun, mana harapnya Nabi Isa lawan Nabi Muhammad? Hah? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul berada di bawah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jauh. Kalau ingin memeriahkan kelahiran para nabi, maka kelahiran Nabi Muhammad jauh lebih berhak untuk dimeriahkan. Masa kalah kita? Ini nabi kita, nabi paling hebat. Kan ada di cerita Isra wal Mi'raj, ketika para nabi dan rasul menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Baitul Maqdis, dan Nabi Muhammad pun berbaris dengan 25 nabi dan rasul. Tiba-tiba malaikat Jibril mengambil tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun untuk menjadi imam. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan julukan dan gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin daripada Nabi dan Rasul. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus ada kebanggaan di dalam diri seorang Muslim, terutama umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada. Kalau pian tahu, ulun tinggal 5 tahun di kota Hadramaut, di kota Seribu Wali di Tarim. Itu di bulan Safar ini mau datang bulan Maulid itu subhanallah, menyambut akan datangnya bulan Maulid ini gembira luar biasa. Syahrul Mubarak, Syahrul Mubarak. Sebentar lagi datang bulan yang berkah, sebentar lagi datang bulan mulia, sebentar lagi datang bulan keistimewa, sebentar lagi datang bulan disambut. Jauh-jauh hari sudah mereka sudah mencium akan hadirnya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang mengubah keadaan dunia ini. Yang manusia dalam keadaan bodoh menjadi orang-orang yang pintar berkat lahirnya Rasulullah. Manusia dalam keadaan puncak kebodohan menjadi orang-orang yang ilmiah berkat kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan diutusnya Rasulullah mengubah alam semesta ini secara drastis menjadi alam semesta yang seperti ini kita rasakan pada saat ini, berkatnya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih-lebih kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang itu tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kalau pian belum tahu betapa besarnya nikmat itu. Kan begitu? Kalau pian belum tahu betapa besarnya, betapa untungnya jadi umat Nabi Muhammad, pian susah bersyukur. Apa sih nyamannya jadi umat Nabi Muhammad nih? Apa sih untungnya jadi umat Nabi Muhammad? Lalu nggak ada rasa syukur. Tapi kalau pian tahu betapa besarnya nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad, maka tidak ada alhamdulillah ya Allah untung ulun umat Nabi Muhammad, alhamdulillah untungnya ulun jadi umat Nabi Muhammad. Selalu alhamdulillah terus diucapkan, selalu bersyukur menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu malam ini ulun hendak merubah hati pian. Kalau pian belum tahu betapa besarnya pian menjadi umat Nabi Muhammad, ayo kita ketahui beberapa hal yang membuat kita mulia karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Malam hari ini kita rubah yang asalnya kita tidak merindukan bulan kelahirannya, ayo kita rindukan supaya ketika masuk besok malam Rabiul Awal, hati kita sudah berbeda. Kita merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawatnya yang biasanya sedikit di bulan Rabiul Awal, kita tambah solawat kita di bulan Rabiul Awal.
di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para alim ulama berlomba-lomba di bulan kelahirannya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun berada di dalam mimpi. Kalau kita tahu betapa nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita umat sebaik-baik umat. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Pak, Bu, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Wahai manusia, pian semua adalah umat terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Artinya, sebelum Nabi Muhammad ada para nabi dan rasul dan ada para umatnya. Nabi Isa punya umat, Nabi Musa punya umat, Nabi Ibrahim punya umat. Semua para nabi dan rasul diutus oleh Allah beserta para umatnya. Akan tetapi dari sekian banyak nabi dan umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Coba pian berkaca, bercermin pian, aku ini dipadahi oleh Al-Quran umat terbaik dari segi mananya? Bungas kada bungas benar, sukih ya kada sukih benar juga, ibadah ya belang kambingan. Tahu lah pian belang kambingan? Wayah sembahyang, wayah kada. Kalau rajin sembahyang, kalau kada itu belang kambingan namanya. Biasa-biasa aja. Tapi kok kenapa aku ini dikatakan umat terbaik? Dari segi mana aku ini umat terbaik? Bukan pian yang membuat pian umat terbaik, tapi karena kita punya nabi terbaik, maka kita jadi umat terbaik. Alhamdulillah. Karena kita punya nabi-nabi yang terbaik, maka umatnya pun ngikut jadi umat terbaik. Kita walaupun koler-koler kayak ini beribadah, umat Nabi Muhammad, bro, perlu dibanggakan. Dari segi mana? Pian tahulah Nabi Musa alaihi salam. Bu, tahu Nabi Musa lah? Tahukah ada? Udah ditakuni pemain Korea, tahu berataan. Drakor itu tahu semua. 25 nabi dan rasul tuh hafal lah pian? Hah? Ulun beri hadiah nang hafal nah. Minta sama Pak Sis nanti. Ayo, ada nggak yang hafal 25 nabi dan rasul? Waduh, ini akidah, ini iman, ini sudah ditakuni nama-nama artis hafal berataan loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Di antara 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, artinya pun kada tahu berdosa, wajib kita ketahui. Nah, di antaranya di situ ada Nabi Musa alaihi salam. Di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lamma tala Musa alaihi salam fil alwah yajiduna fihi ummatul Muhammadiyah, fadail ummatil Muhammadiyah. Ketika Nabi Musa alaihi salam melihat lauhul mahfuznya Allah Subhanahu wa taala dan melihat fadilah-fadilah umat Nabi Muhammad di dalamnya, maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, umat siapakah itu yang mempunyai kemuliaan, keistimewaan yang sangat besar yang engkau berikan kepada mereka? Allah mengatakan, wahai Musa, kemuliaan yang itu semua yang engkau lihat adalah umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh Nabi Musa satu persatu. Barangkali ada satu sifat yang cocok dengan sesuai umat Nabi Musa alaihi salam. Ini Nabi Musa loh, Bu, Nabi Allah, Nabi beliau ini. Setinggi apapun pangkat wali, tidak ada yang bisa menyaingi pangkat Nabi. Nabi ini udah pangkat paling tinggi sudah. Kedekatan paling dekat dengan Allah Nabi, menerima wahyu langsung dari Allah. Nabi Musa Nabi Allah, bukan hanya Nabi Allah, utusan Allah, Rasulullah juga. Nya ada Nabi, ada Rasul. Yang Rasul itu pasti Nabi, yang Nabi kada tentu Rasul. Kalau Nabi itu jumlahnya banyak, 300 lebih. Nah, Rasul pun jumlahnya banyak. Yang wajib kita ketahui 25 Nabi dan Rasul, ya. Nah, Nabi Musa ini Nabi Allah.
Kemudian Rasulullah dapat gelar tambahan yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Apa itu? Kalimullah. Kalimullah, orang yang langsung dialog dengan Allah. Kemudian diberikan kepada beliau kitab apa? Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wow, istimewa biar Nabi Musa ini. Keistimewaan Nabi Musa cukup sudah. Tapi bu, keistimewaan Nabi Musa ini sampai Sidin lupa diri dengan keistimewaan yang ada pada diri Sidin sendiri. Ketika Nabi Musa melihat, qala ya Rabbi inni ajidu fil alwah ummatan yusalluna fil yawmin wa layla khamsa salawat fi khamsi awqat tuftahu lahum abwabu samawat tanzilu alaihimur rahmah faj'alhum min ummati. Ya Allah, kata Nabi Musa nih, ya Allah, saya lihat di Lauhil Mahfuz ada segolongan umat yang engkau wajibkan mereka dalam sehari semalam sholat 5 waktu. Dengan sholatnya tersebut engkau turunkan rahmatmu, engkau buka pintu rahmatmu dan engkau turunkan rahmatmu kepada mereka. Ya Allah, jadikan ini sebagai golongan umat saya. Apa kata Allah? Ya Musa, tilka ummatu Ahmad. Wahai Musa, yang engkau lihat itu, yang engkau baca itu adalah umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, umat Nabi Muhammad sehari semalaman sembahyangnya 5 kali. Pian tahulah umat Nabi Musa berapa kali sembahyang? Bu, 50 kali boy sehari semalaman. Bayangkan pian, amun pian jadi umat Nabi Musa nang kayak apa? Nang 5 kali ini aja gini. Alhamdulillah. Kalau pian jadi umat Nabi Musa, ya Allah, ada 2 boy. Kalau pian hidup di zaman Nabi Musa nih lah, amun kada umpat Nabi Musa berarti umpat Firaun. Ya kalau 2 macam aja di situ manusianya nang diumpati. Amun kada tahan umpat Nabi Musa, umpat Firaun. Mun hendak nang nyaman aja harusnya Firaun tuh. Ada perintah-perintah Allah, ada sembahyang 50 kali sehari semalaman, bayangkan. Makanya kita jadi umat Nabi Muhammad, alhamdulillah didiskon. Ujuran didiskon. Pen mendengarkan sering cerita Isra wal Mi'raj, turun naik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahap apa namanya itu diskusi tentang sholat, sampai pada akhirnya diwajibkan sholat 5 waktu, tapi pahalanya dilipat gandakan 1 kali 10. Jadi sama juga 5 waktu tersebut ditulis 50 waktu. Alhamdulillah. Ujar Nabi Musa, ya Allah, nyamannya ini umat 5 kali aja sehari semalaman, jadikan ini golongan umat ulun. Ujar Allah, wahai Musa, itu golongan umat Nabi Muhammad nanti. Diam Nabi Musa. Dilihat Sidin lagi di atas itu. Qala ya Rabbi. Melihat lagi Nabi Musa bilang, ya Allah, inni ajidu fil alwah ummatan yasumuna laka syahrul Ramadan fatukfaru lahum ma kana qabla dzalik faj'alhum min ummati. Ya Allah, saya melihat di Lauhil Mahfuz ada sekolongan umat, engkau wajibkan mereka puasa 30 hari bulan suci Ramadan, dosa mereka engkau ampuni semua. Ya Allah, nyamannya nih umat, berbuat dosa sebanyak apapun, setelah puasa 30 hari bulan suci Ramadan, tiba Idul Fitri bagaikan orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, fitrah suci kembali. Jadikan ini golongan umat saya ya Allah. Saya minta ini tugas bulan puasa untuk umat saya. Apa ujar Allah? Wahai Musa, yang engkau lihat itu adalah sifat untuk umat kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum lahir dan kita belum ada. Sifat-sifat kita tentang ibadah kita sudah disebutkan oleh Allah di hadapan Nabi Musa alaihi salam. Bayangkan ya, di zaman Bani Israel itu orang berbuat dosa. Misalnya nih, berbuat dosa kita lah di malam hari, itu di pagi hari tertulis di dinding rumahnya sudah bahwa orang ini malam tadi berjudi misalnya. Jadi setiap orang lewat muka rumahnya tahu, oh ini orang malam tadi berjudi. Nah, malaikat nang menulis. Ayo kan. Dan taubatnya itu kadang ayat-ayat Al-Quran berbeda menceritakan tobat-tobat pada Bani Israel. Ada yang disuruh, kalau hendak tobat, buktikan bahwa tobat kamu tobatan nasuha. Apa buktinya? Bunuh dirimu.
Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ayo. Tapi umat Nabi Muhammad berdosa ditutupi. Tidak ada yang tahu dosa kita. Seberatan ini kita punya dosa, tapi tidak ada yang mengetahui dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini berkat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah keistimewaan itu, sangat banyak. Cuma ulun cabut-cabut aja ini. Terakhir disebutkan, qala ya rabbi inni ajidu fil alwah ummatan idza hamma ahaduhum bihasanatin ya'maluha falam ya'malha kutibat lahum hasanah fa in amilaha kutibat bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Ya Allah, kata Nabi Musa ini saya melihat ya Allah di Lauhil Mahfuz ada segolongan umat, mereka apabila punya niat melakukan kebaikan dan belum sempat dia lakukan kebaikan tersebut, maka ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat baik. Tapi kalau niat baiknya itu dia kerjakan, dia lakukan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Jadikan ini golongan umat saya ya Allah. Apa kata Allah pada Nabi Musa? Wahai Musa, ini adalah golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian tuh berniat baik gue. Aku malam ini hendak turun majelis Jarwada Pasis. Di situ ada Habib Alwi, di situ ada Habib Abdillah, suara hadrohnya nyaman. Ya kalau hendak turun tiba-tiba terpelecok pian. Ya kalau ketinggian sandal. Hendak ke pengantin kan hendak ke majelis. Akhirnya kada jadi pian sudah ditulis pahala orang yang hadir majelis. Hebat kada ini? Ini buat tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu, kedada. Kalau ternyata pian paksakan juga hadir, kada apa-apa, aku pincang-pincang, yang penting hadir, dilipat gandakan pahala pian sampai 700 kali lipat, tergantung kadar ikhlasnya. Bayangkan, ini al-ajru ala qadri ta'ab, bahwa pahala itu tergantung ukuran kecapeannya. Semakin capek, semakin ganal pahalanya. Sekarang ini pahala pian diambil sepeda motor berataan, kada capek lagi putar sampai. Ya kalau Allahumma sholli ala Muhammad. Umat terdahulu kadada istilah kelipat gandaan dalam pahala itu kadada. Sekali beramal satu pahala. Jadi walaupun mereka hidupnya ribuan tahun, ratusan tahun, dengan ditimbang, dihitung dengan amal umat Nabi Muhammad yang hidupnya kada sampai 100 tahun, masih besar amal-amal umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kita dilipat gandakan oleh Allah. Istimewaan, khususiyah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Selain umat Nabi Muhammad, gak punya yang seperti ini. Alhamdulillah. Kebalikannya dilihat lagi oleh Nabi Musa. Inni ajidu fil alwah ummatan idza hamma ahaduhum bi sayi'atin ya'maluha falam ya'malha kutibat hasanah fa in 'amilaha kutibat sayi'atan wahidah faj'alhum min ummati. Kata Nabi Musa, ya Allah, saya melihat satu sifat umat, satu golongan, mereka apabila punya niat melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, kemudian gak jadi dilakukannya, dapat pahala. Misalnya pian niat, saya malam ini mau mencuri ayam tetangga, tiba-tiba dapat hidayah, udah gak jadi dah. Kalimat gak jadi untuk mencuri dapat pahala. Membatalkan niat buruk itu dapat pahala. Subhanallah. Dan apabila dia lakukan dosanya, dihitung satu dosa oleh Allah, tidak ada dilipat gandakan. Enaknya ini. Ya Allah, saya minta ya Allah, ini golongan sifat ini jadikan golongan umat saya, kata Nabi Musa. Apa kata Allah? Mohon maaf wahai Musa, ini adalah sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, hadisnya ini panjang gue, 1 lembar setengah. Jadi dulu cabut-cabut aja. Nah, terakhir Nabi Musa melihat, ya Rabbi inni ajidu fil alwah ummatan yusyaruna yaumal qiyamati ala salasatin sulan. Sullatun yadkhuluna jannata bighairi hisab. Wa sullatun yuhasibuna hisaban yasira wa sullatun yumakhisuna summa yadkhuluna jannah. Ya Allah, saya melihat di Lauhil Mahfuz nih, ada golongan umat yang nanti pada hari kiamat
mereka engkau bangkitkan menjadi 3 bagian. Satu bagian dari umat itu akan engkau masukkan, 1/3 dari umat tersebut akan engkau masukkan ke dalam surga tanpa dihisap. 1/3-nya lagi akan engkau hisap dengan hisapan yang ringan. 1/3-nya lagi akan engkau masukkan mereka, akan engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam surga. Jadikan ini golongan umat saya ya Allah, kata Nabi Musa. Allah mengatakan, wahai Musa, yang engkau lihat itu, yang engkau baca itu, umat yang menjadi 3 golongan, itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. 1/3 dari umat Nabi Muhammad ini akan masuk surga tanpa dihisap. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang masuk surga tanpa dihisap. Amin ya rabbal alamin. 1/3-nya akan dihisap dengan hisapan yang ringan. 1/3-nya walaupun mampir dulu ke neraka, tapi kemudian dimasukkan juga ke surga. Intinya jaminan kullu ummatin dakhala jannah, kata Rasulullah, semua umatku akan masuk surga. Oh, semua umatku akan masuk surga. Mampir atau enggaknya aja lagi. Tapi untuk masuk surga, semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Mudah-mudahan kita tergolong umat Nabi Muhammad yang akan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Setelah dia mengetahui banyaknya fadilah yang dilihat oleh Nabi Musa, banyak yang ulun sebutkan cuma beberapa aja tadi. Sebenarnya banyak, karena kalau ulun sebutkan semua kada habis-habis ini. Ya, apa stok gasan bulan Maulid. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, setelah Nabi Musa melihat banyaknya keistimewaan ini, semua diminta sama Nabi Musa. Ya Allah, ulun minta ini, kada dikasih. Ya Allah, ulun minta ini, kada dikasih. Akhirnya Nabi Musa bahasa kita itu kesel juga, ya Allah. Minta kada dibari, minta kada dibari, minta kada dibari. Apa akhirnya dilakukan Nabi Musa? Kemudian Nabi Musa ngomong, qala ya Rabbi, qad basatta hadzal khaira li Ahmadin wa ummatihi faj'alni min ummatihi. Terakhir ini permintaan saya. Pian ulun minta ini nggak dikasih juga, tapi tolong yang satu ini. Apa itu? Ya Allah, Engkau telah bentangkan begitu banyak kebaikan untuk Nabi Muhammad beserta umatnya. Banyak sekali keistimewaan Nabi Muhammad dan umatnya. Kalau boleh ya Allah, jadikan saja saya ini sebagai umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya boleh minta ya Allah, jadikan aja saya ini umat Nabi Muhammad. Selesai. Semua fadilah tadi saya dapat. Nabi bu, Nabi Allah, Rasulullah, Kalimullah, Sahibut Taurat, minta sama Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad. Yang jadi pertanyaan kita ini, pernah gak ngucap ya Allah jadikan ulun umat Nabi Muhammad? Gak pernah. Ini keistimewaan yang besar. Kita sudah terlahir sebagai umat Nabi Muhammad. Nikmat mana yang akan kita dustakan di hadapan Allah? Nikmat mana yang tidak kita bisa syukuri kepada Allah? Nabi Allah pernah mengucap minta untuk jadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak minta, sudah jadi umat Nabi Muhammad. Tinggal syukur atau kadanya aja lagi kita ini. Akhirnya Nabi Musa ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah melalui firman Allah dalam Al-Quran, yaitu qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Aku telah pilih engkau dari sekian banyak manusia. Aku pilih engkau menjadi orang-orang yang menerima kalamnya Allah, untuk berdialog denganku. Engkau jadi Rasulullah, engkau sudah kujadikan nabiku, kujadikan rasulku, menjadi kalimullah, kuberikan kitab Taurat. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Ambillah bagian yang kuberikan untukmu, jadilah hamba Allah yang bersyukur. Baru Nabi Musa tertunduk dan beliau sadar, oh iya, saya ini sudah nabi, saya ini sudah rasul, kok mau lagi jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah minta sama Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad, dan itu pun tidak diberi. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, syukuri apa yang kau punya. Semua ada bagiannya masing-masing. Kalau kita berbicara tentang baginda Nabi Muhammad, selain Allah mengistimewakan kita, kenapa Allah mengistimewakan kita? Karena Nabi Muhammad sangat mengistimewakan umatnya.
Nabi Muhammad sangat sayang dengan umatnya. Nabi Muhammad sangat cinta dengan umatnya. Kalau pian mengenal kasih sayang Nabi Muhammad kepada pian, kalau pian mengenal betapa rindunya Nabi Muhammad kepada pian, kalau pian mengetahui betapa cintanya Nabi Muhammad kepada pian, maka tidak ada yang lebih besar orang yang mencintai kita seperti cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya melebihi kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Cintalah bu pian sama anak pian. Cinta. Kalau Nabi Muhammad kawan umatnya lebih cinta daripada perasaan cinta pian kepada anak pian. Ini baginda Nabi Muhammad tidak rela apabila kita umatnya ini tertusuk duri. Tidaklah umat Nabi Muhammad tertusuk duri, melainkan Nabi Muhammad merasakan sakitnya. Tidak ada yang lebih memikirkan sejak lahir, usia dewasa beliau, sampai jiwa dan raga semua beliau korbankan demi keselamatan umatnya. Ummati, 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 ya Allah umatku. Bagaimana dengan umatku? Bagaimana kelak dengan umatku? Beliau hanya minta satu, selamatkan semua umatku. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah firman-Nya di dalam surah Wadduha, kita semua hafal surah itu. Pada akhir surah itu dikatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Wahai Nabi Muhammad, kelak suatu saat nanti Allah akan memberikan engkau sesuatu yang membuat engkau ridho kepada Allah, sesuatu yang membuat engkau ini ridho, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi Musa? Apa jawab Nabi Muhammad? Apa jawab Nabi kita? Apa jawab baginda Rasulullah? Beliau mengatakan, qala ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya tidak akan pernah puas dengan pemberian pian. Saya tidak akan pernah ridho dengan semua pemberian pian kalau selagi ada umatku yang masuk neraka walaupun hanya satu orang. Saya tidak terima kepada Allah apabila ada umat saya yang masuk ke dalam neraka walaupun satu orang. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga. Saya mau tanya, siapa yang memikirkan keselamatan akhirat kita seperti baginda Nabi Muhammad? Tidak ada. Ayah kita, ibu kita tanyakan, Pak, Bu, berani gak jamin saya masuk surga? Gak ada yang berani. Apa yang pian korbankan untuk supaya saya masuk surga? Gak ada yang bisa jawab. Guru kita tanya, guru, Ustadz, Kiai, jaminkan saya masuk ke dalam surga. Tidak ada yang bisa berbicara masalah ini kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai di akhir hayat beliau, yang dipikirkan adalah kita umatnya. Yang dipikirkan kita adalah umatnya. Bagaimana kelak keadaan kita ketika Rasulullah akan wafat dan meninggalkan dunia ini? Bagaimana umatnya? Ini yang beliau pikirkan, bagaimana umatku? Bagaimana kita ketika tidak ada baginda Nabi Muhammad SAW? Oleh karena itu, alhamdulillah, nikmat dari Allah, kita diberikan karunia oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Ditambah nikmat lagi, kita diberikan beberapa ahlul bait, keturunan-keturunan Nabi Muhammad yang ada tinggal di kampung kita. Dan karunia-karunia yang lain, ada pewaris-pewaris para nabi, para alim ulama, para ustadz yang mengajarkan ilmu Nabi Muhammad kepada kita. Sehingga kita terus mengenal Nabi Muhammad, sehingga kita kalau tidak kenal dengan Nabi Muhammad, kita tidak akan bisa cinta. Kalau kita tidak cinta, maka kita jadi orang yang rugi. Karena dikatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti orang-orang akan dikumpulkan dengan orang yang mereka cintai. Oleh karena itu, kenali Nabi Muhammad, kalian akan cinta. Dari sisi manapun yang membuat orang cinta, maka sifat Nabi Muhammad yang lebih pantas untuk kita cintai. Kalau kita bisa mencintai orang karena kebaikannya, tidak ada yang lebih baik kepada kita seperti Nabi Muhammad. Kalau kita bisa mencintai orang karena ketampanannya, tidak ada yang lebih tampan seperti Nabi Muhammad. Kalau kita bisa mencintai orang karena akhlaknya yang mulia, Nabi Muhammad adalah orang yang memiliki akhlakul karimah yang paling mulia, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan,
ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insanun kamil, maka orang yang mengenalnya tidak punya alasan untuk tidak mencintainya. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat seperti ini, membaca maulid Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, bersilaturahmi kepada keluarga Nabi Muhammad, menjadi sebuah bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kegiatan seperti menjadi sebuah bukti bahwa kita syukur kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan majelis ini yang menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa kita cinta dan bahwa kita adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita punya orang tua yang perhatian, mendukung, memfasilitasi kita, memberikan support semangat untuk kita menjadi orang yang baik dan lebih dekat dengan Nabi Muhammad, bahkan menjadi orang yang dekat dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun salut dengan Sidin, sangat senang dengan para habaib keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ulun teringat perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Rasulullah, sekaligus mertua Rasulullah, sahabat yang dijamin oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Khalifah setelah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar pernah berkata, la an asila ila qarabati ahli baiti Rasulillah ahabbu ilayya mimman asila ila qarabati. Menyambung tali silaturahmi dengan kerabatnya Nabi Muhammad lebih aku senangi dibandingkan menyambung silaturahmi dengan kerabatku sendiri. Ini perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Menyambung silaturahmi dengan kerabat Rasulullah lebih aku senangi daripada menyambung tali silaturahmi kepada keluargaku sendiri. Luar biasa. Karena Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kalian wahai umat sampai kalian bisa mencintai aku, kata Rasulullah. Sampai kalian bisa mencintai aku melebihi kecintaan kalian dari harta kalian sendiri, dari diri kalian sendiri, dari orang tua kalian sendiri, dari anak kalian sendiri, dan dari seluruh manusia. Kalau kita masih cinta yang lain daripada Nabi Muhammad, berarti iman kita belum sempurna. Tapi orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, pasti dia cinta dengan kerabatnya. Dia pasti dengan cinta kepada semua manusia. Karena orang yang cinta kepada Rasulullah pasti mengikuti jejak dan akhlak Rasulullah. Maka pastilah dia akan memiliki akhlakul karimah seperti yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah. Mudah-mudahan bagaimana kita berkumpul malam hari ini, kita dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini di dunia, di akhirat dikumpulkan bersama baginda Rasulullah. Hari ini kita berkumpul dengan cucu-cucunya, mudah-mudahan di akhirat kita berkumpul dengan datunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarnya kita dari tempat ini hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, segala kesulitan dipermudah oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah, anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, rezeki kita menjadi rezeki yang berkah, usaha kita menjadi usaha yang berkah. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan menjadi wasilah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan apabila kita wafat meninggalkan dunia ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Kupas-kupas buah manggis, puas kada puas, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan kita bertemu pulang di waktu-waktu yang akan datang dalam keadaan lebih baik lagi dan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus ulun undangan, ada amanah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di rumah Abang Ulun, kakak ulun di Desa Sukamaju. Di arah Kuranji masuk sedikit belok kanan di Sukamaju, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Sabtu malam Minggu.
Sabtu malam Minggu sekaligus juga dengan bersamaan dengan Ahbabul Mustafa. Bersamaan dengan Ahbabul Mustafa, jadi semua diundang secara umum bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Sabtu malam Minggu penceramah insyaallah. Kalau tidak ada halangan Al Habib Hasan bin Ismail Al Muhdar dari Jawa Timur, atau yang menggantikan beliau Al Habib Ahmad bin Abdurrahman Ba'ali juga dari Jawa Timur. Mudah-mudahan semua bisa berhadir, dan ini sebagai undangan bagi kita yang mengetahuinya. Silakan mengajak siapapun dari sanak famili kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.